Yesus tidak membawa agama. Jadi apa yang Yesus bawa? Yesus membawa nilai kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah. Dan karena dia kerajaan, berarti dia punya pemerintahan, yaitu pemerintahan Bapa. Teritori pertamanya yaitu di alam roh, kerajaan sorga, tapi diekspansi ke dunia ini. Kita bukan makhluk fisik atau bukannya makhluk jiwa saja, jiwani saja, tapi kita rohani, roh. Jadi Anda adalah makhluk roh yang diberi tubuh fisik, dan interaksi roh dan fisik menghasilkan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kesalahan banyak orang sekarang karena terlalu memperhatikan yang kelihatan dan underestimate yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan dan perkara-perkara rohani. Banyak kali karena manusia itu melihat yang kelihatan menjadi galau lah. Tapi kalau manusia berani untuk melihat yang tidak kelihatan, mengimani yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, prinsip-prinsipnya, jalan-jalannya, firman-Nya yang tidak kelihatan tapi telah menopang dunia ini, kita akan menjadi kuat. Coba kita renungkan, kita kayak pikir diri kita. Pernah nggak kita bosen akan sesuatu? Atau bahkan kadang-kadang kita pernah ada pikiran yang menerpa kita bosan dengan hidup ini. Kenapa? Karena kita merasa hambar. Kenapa? Karena kurangnya visi. Kenapa? Karena hal yang sama dari hari ke hari kita jalani dan tidak ada perubahan yang signifikan. Makanya orang rasa bosan. Kenapa seorang merasa hambar? Kenapa seorang merasa bosan? Ketiadaan visi dan ketiadaan ucapan syukur. Siapa yang harusnya memberikan nilai penting sama hidupnya? Diri kita sendiri yang harus memberikan nilai penting. Diri kita sendiri yang harus membangkitkan semangat. Diri kita sendirilah yang harus membangkitkan antusiasme sama apapun bagian dalam hidup kita ini. Bukan orang lain, bukan situasi kondisi. Kalau ada elemen dalam hidup kita, mau diri kita, mau gadget, mau yang kita punya, mau skill kita, mau apapun, bahkan mau tampang Anda sendiri, kalau Anda bosan dengan itu, Andalah yang salah, kitalah yang salah, bukan situasi, bukan di luar kita, bukan Tuhan. Yang membuat kita bosan adalah gagalnya kita membangkitkan excitement ke dalam sesuatu itu. Bukan keadaan situasi itu yang membosankan. Nah, bukan sesuatu yang di luar kita itu yang membosankan. Jalan hidup orang benar adalah seperti cahaya matahari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Bukan dari tengah hari ke sore, bukan dari pagi ke tengah hari, semakin terang. Jadi semakin naik. Jadi teman-teman, it's okay sebetulnya untuk kita itu menginginkan hal yang lebih dalam hidup kita. But the problem is, it's not you, bukan kita lah pribadi yang berhak untuk menentukan dan merasa bahwa oke, saya sudah layak untuk dapat lebih. Terus hak kita apa? Hak kita adalah terus memberikan yang terbaik dan terus mengucap syukur dengan yang dipercayakan sama kita sekarang. Kata bersemangat itu dalam bahasa Inggris kan antusias, ya. Kata antusias itu akar katanya dari bahasa Yunani yang artinya apa? Tuhan ada di dalam kita, yaitu Roh Allah Tuhan sudah kasih di dalam kita. Itu yang membangkitkan kita untuk bisa antusias. Waktu kamu menyadari betapa berharganya kamu seharga dengan Yesus mati buat kamu akan antusias. Kalau kamu fokus sama semua yang masalah, semua yang berat, semua yang menyedihkan, ya kamu akan down. Tapi waktu kamu fokus sama hal yang benar, yaitu apa? Tuhan ciptakan kita seturut gambar dan rupanya Dia. Dan kita begitu berharga sampai Yesus menebus kita. Dan karena sesudah Dia tebus kita, Dia tahu pun kita tidak mampu untuk berjalan menurut rencananya Dia untuk menggenapi Book of Destiny yang sudah tulis sebelumnya. Makanya Dia kasih Rohnya, dan Bapa dan Yesus Sang Firman dan Roh itu adalah satu. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalammu. Paulus urapan Roh Kudus dia berbicara seperti ini. Teman-teman, waktu kita menyadari hal itu, kita akan punya alasan yang lebih dari cukup. Alasan kita untuk antusias bukannya senang, bukannya banyak duit, bukannya everything going good, semua lancar, bukan kita tidak sakit saja, bukan bisnis baik, kuliah lancar, bukan itu. Itu boleh terjadi sesuatu, tapi itu kita tahu, kita bangun tadi pengertian. Saya sesungguhnya orang yang tidak layak dapat nafas ini. Saya sesungguhnya orang yang tidak layak dapat kekuatan ini. Saya sesungguhnya orang yang tidak layak untuk menerima semua kebaikan ini. Hal-hal negatif boleh datang, serahkan pada Tuhan dan tetap antusias di dalam Tuhan, mengetahui bahwa Dia memegang kendali atas semuanya. Tuhan memberkati. God bless you.